Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kebahagiaan hidup kita ketika kita bersama Allah, ketika kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini memberikan kontribusi besar buat kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita di mana saja berada, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air mudah-mudahan bisa juga melaksanakan salat Jumat berjamaah sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang berilmu, selain tentunya orang yang beriman. Allah tidak akan pernah memandang seseorang karena derajat harta dan jabatan serta kedudukannya, tetapi Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat kepada rupa dan bentuk kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Ketakwaan. Di ayat yang tadi saya baca di awal khutbah, kita mengetahui bahwa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman, orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Ketika manusia mampu menggabungkan antara iman dan ilmu, maka itulah orang yang memiliki derajat yang sempurna di hadapan Allah. Orang-orang yang bisa menggabungkan antara iman dan ilmu, maka orang-orang itulah orang yang terhormat di hadapan Allah. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat manakala menggabungkan dua esensi ini, yaitu iman dan ilmu. Begitu juga generasi kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah
manakala menggabungkan dua esensi hidup ini, yaitu iman dan ilmu. Catatan sejarah sudah kita baca, ternyata tidak ada peradaban di dunia ini yang dilandasi dengan iman dan ilmu kecuali peradaban Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankannya dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang diperintahkan oleh Allah dibaca oleh Rasulullah adalah doa minta ditambahkannya ilmu. Ayat ini secara tidak langsung memberikan sebuah tempat yang paling tinggi tentang eksistensi ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, ya Rabb, tambahkan bagiku ilmu. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti kepada Allah berdoa untuk ditambahkannya ilmu. Ini memberikan isyarat penting buat kita jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita senantiasa terus berusaha untuk bertambah ilmu. Kenapa kita harus bertambah ilmu? Selain punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah, ternyata ilmu yang bermanfaat itulah yang akan memberikan pahala yang tidak akan pernah berhenti kepada kita ketika kita tidak ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, amalnya semuanya terputus kecuali 3 yang tidak akan terputus. Illa min sadaqatin jariyah, sedekah yang kita keluarkan terus-terusan walau kita sudah meninggal dunia, maka itu akan terus mengalir kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa meraihnya dengan sebaik-baiknya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang kita lahirkan dalam kehidupan di dunia ini. Setiap kita menambah ilmu, kemudian kita sebarkan ilmu, kita amalkan ilmu, kita ajarkan ilmu sampai jadi ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang akan terus mengalir buat kita pahalanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, awaladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita bisa rinci, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita di dunia ini adalah yang pertama, memproduksi sebanyak-banyaknya sedekah jariyah. Jangan pernah berhenti, karena itu yang akan bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Yang kedua, memproduksi sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat, karena itu yang akan mengalirkan terus kebaikan buat kita setelah kita tidak ada. Dan yang ketiga adalah memproduksi sebanyak-banyaknya generasi yang soleh yang bisa mendoakan kita. Dan mudah-mudahan ketiga elemen penting ini bisa dilaksanakan oleh kita. Ilmu salah satunya. Mengapa kita harus memperbanyak ilmu terus setiap saat? Karena ilmu bermanfaat itulah yang akan melahirkan kebahagiaan buat kita. Dan mudah-mudahan di rumah kita khususnya suasana ilmiah, suasana ilmu kita hidupkan. Anak kita, istri kita, keluarga kita lebih senang membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca ilmu-ilmu dan yang lainnya, daripada, mohon maaf, berinteraksi dengan gadget atau televisi yang di luar batas. Mudah-mudahan kita bisa mengarahkannya. Kita adalah imam, orang tua adalah imam yang harus mampu mengarahkan anak-anak kita. Dan salah satunya adalah dengan ilmu yang kita berikan kepada anak kita. Kalau kita tidak bisa mewarisi ilmu, minimal kita bisa memberikan kontribusi besar
untuk anak kita, agar anak kita senantiasa bisa mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita harus senantiasa berilmu? Ternyata para sahabat Rasulullah SAW adalah generasi yang sangat mencintai ilmu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan seorang sahabat yang sangat jauh mencari ilmu hanya untuk satu hadis, menempuh perjalanan kurang lebih 2000 km. Kalau kita hitung memakai Google, atau minimal 1300 km jalan kaki. Ini hadis dari Kathir bin Qais. Dia mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid di Dimashq. Kata Kathir bin Qais, aku duduk bersama Abu Darda di sebuah masjid di Damaskus. Kita tahu Damaskus itu adalah Suriah. Di Suriah sangat jauh. Ketika Kathir bin Qais sedang duduk bersama Abu Darda di masjid itu, fa'atahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki. Faqala, seraya laki-laki itu mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu dari Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang oleh hadirin sidang Jumat sekalian, berangkat dari Madinah kota Rasulullah ke Damaskus, Syria. Saya hitung itu dengan Google bersama teman saya, sekitar 1200 km. Kalau muter jalan kaki kurang lebih 2000 km. Jalan kaki. Kebayang bagi kita betapa sahabat ini sangat cinta kepada ilmu. Untuk apa dia datang? Kata dia mengatakan, li haditsin, untuk sebuah hadis. Dia datang dari Madinah menuju Damaskus hanya li haditsin, untuk satu hadis. Kata dia, balagani, sampai kepada aku, hai Abu Darda, annaka tuhadditsu bihi, bahwa engkau meriwayatkan hadis tersebut. Aku ingin tahu, benarkah engkau meriwayatkan hadis itu? Bayangkan, hanya untuk satu hadis. Kemudian Abu Darda berkata, fama jaa bika tijarah, apakah engkau datang dari Madinah ke Suriah ini bersama bisnis, berniaga? Dia mengatakan, la, tidak. Aku datang dari Madinah ke Suriah ini, ke Syria, ke Damaskus ini hanya untuk satu hadis, bukan untuk bisnis. Abu Darda kemudian masih tidak yakin, dan Abu Darda mengatakan, wala jaa bika ghairuh, atau ada selain itu, selain bisnis, tidak hanya hadis. Dan ternyata sahabat ini pun mengatakan, la, tidak, hanya untuk satu hadis. Berapa hadis kita dapatkan di setiap mimbar, di setiap majelis ilmu satu hari? Berapa yang sudah kita korbankan untuk ilmu? Berapa uang yang kita korbankan untuk mendapatkan ilmu? Para sahabat Rasulullah berjalan dari Madinah ke Damaskus hanya untuk satu hadis. Betapa cintanya mereka kepada ilmu. Kemudian setelah tahu alasannya hanya untuk mencari ilmu dan bertanya tentang satu hadis itu, Abu Darda kemudian berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki jalan mencari ilmu, maka dia akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Kita perkuat anak-anak kita terus mencari ilmu agar pintu surga terbuka buat mereka. Setiap hari kita harus punya semangat mencari ilmu karena kita sedang membuka pintu surga yang Allah akan mudahkan buat kita. Kemudian Abu Darda juga melanjutkan, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, menyimpan sayap-sayapnya, ridhan li talibil ilm, karena tanda ridho untuk orang yang mencari ilmu. Malaikat jutaan, mungkin ribuan, kita tidak pernah tahu di mana ada malaikat itu duduknya bersama kita sedang sholat ini. Ketika kita mencari ilmu, malaikat menyimpan sayap-sayapnya, tanda ridho kepada orang yang sedang mencari ilmu. Saya yakin tidak ada di dunia ini kehidupan yang paling bahagia kecuali kita dihormat oleh malaikat karena kita sedang mencari ilmu. Bahkan Abu Darda kemudian mengatakan, wa inna talibal ilm, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu, yastaghfiru lahu man fis samai wal ardh, memohonkan ampun untuk orang yang mencari ilmu, makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Siapa di antara kita yang pernah secara langsung dimohonkan ampun? Betapa bahagianya. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampun untuk orang yang sedang mencari ilmu. Subhanallah. Hatta al-hitani fil ma', kata Rasulullah, sampai ikan yang ada di dasar air. Kemudian Abu Darda juga mengatakan, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan cahaya bulan yang terang benderang di atas segenap bintang. Kalau kita lihat bintang kan sangat jauh. Bukan menceritakan besar kecilnya bintang, tapi cahaya yang terlihat oleh mata. Betapa bercahayanya bulan itu dibanding bintang yang sangat jauh. Orang berilmu menyimpan cahaya yang luar biasa buat kehidupan mereka. Kemudian Abu Darda melanjutkan sabda Rasul itu, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Kalau di tengah-tengah kita ada ulama, itulah pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan kekayaan. Innama warrathul ilm, kata Rasulullah. Yang disampaikan Abu Darda, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Ketika kita semangat mencari ilmu, kita sedang menjaga warisan para nabi. Ketika kita malas mencari ilmu, berarti kita malas untuk menjaga harta waris para nabi. Dan kemudian Abu Darda menutup sabda Rasul itu, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat besar. Mudah-mudahan kita sekeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya umat Islam bisa terus mempertahankan mencari ilmu.
Kalau kita lihat di hadis ini, orang yang sedang mencari ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Segenap makhluk Allah akan memohonkan ampun untuk orang yang mencari ilmu. Para malaikat pun ridho terhadap orang yang mencari ilmu, karena ilmu adalah warisan para nabi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini saya ingin membaca satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang ilmu. Beliau berkata, al-ilmu khairun minal mali, bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi begitu kita memberikan ilmu kepada generasi kita, itulah sebaik-baik warisan yang lebih baik daripada harta. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjagamu. Wa anta tahrusul ma'al, tapi kalau untuk harta, engkaulah yang akan menjaganya. Wal malu tangkusuhun nafaqatu, harta itu ketika engkau nafkahkan, harta itu akan berkurang. Wal ilmu yazku 'alal infaq, ketika ilmu dikeluarkan, maka ilmu itu akan terus bertambah. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, al-alim, orang berilmu itu, afdalu minas saim al-qaim al-mujahid, orang yang berilmu itu lebih utama dari orang yang saum, orang yang qaim, yang komitmen dengan ajaran Islam, dan al-mujahid, lebih utama dari orang mujahid. Wa idza matal alim, apabila orang yang berilmu meninggal dunia, kanat bil islami thugrah, maka ada celah yang susah ditutup di dalam ajaran Islam. La yasuduha illa khalfun minhu, yang tidak akan bisa menutupnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mendorong diri kita, keluarga kita, untuk tetap mencari ilmu. Dan mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini memberikan motivasi buat kita semua untuk tetap mencari ilmu setiap saat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا، تمضي دوما للعليا. أمتي
أمتي